Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Ghost Killer vs Blood Mary yang rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang berpura-pura menjadi pemburu hantu demi konten YouTube mereka. Hingga pada akhirnya mereka dapat panggilan untuk mengusir hantu yang sesungguhnya yang terdapat di sebuah sekolah. Mampukah mereka mengusir hantu yang sesungguhnya? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang siswa yang sedang berada di kamar mandi. Mereka adalah Renato dan Tullio. Renato mencoba memanggil arwah penasaran yang bernama Mary. Tiba-tiba saja... Ya, ternyata Renato hanya ngeprank Tullio saja. Karena kesal, Tullio pun pergi. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja keran kamar mandi itu hidup sendiri. Renato pun memastikannya. Untuk yang kedua kalinya, keran itu hidup lagi dan mengeluarkan darah dari kaca. Dan tiba-tiba saja... Setelah itu kita akan diperlihatkan tiga orang pemburu hantu. Mereka adalah Caroline, Jack, dan Fred. Sebenarnya mereka ini bukanlah pemburu hantu yang sebenarnya. Mereka melakukan ini hanya untuk konten YouTube mereka. Tak hanya itu, mereka juga melakukan ini agar dapat job dari orang awam yang tidak mengerti dunia gaib. Namun sayangnya akhir-akhir ini viewer mereka menurun drastis. Bahkan banyak komentar pedas yang mereka terima dari netizen. Sebenarnya mereka ini bukanlah bertiga, melainkan berempat. Personel mereka yang satu lagi yaitu Julio, yang selama ini berperan sebagai hantu bohongan mereka. Saat di markas, mereka berempat ini sudah sangat frustasi karena view mereka semakin turun. Ditambah lagi panggilan job mereka sangatlah sepi. Tak hanya itu, mereka pun sering dibully dengan seorang netizen yang bernama Thanos Legendary. Tiba-tiba telepon mereka berbunyi, berharap itu adalah job baru untuk mereka. Ternyata itu hanya orang ngeprank saja. Setelah itu mereka ingin pergi mencari makanan. Namun tiba-tiba saja telepon mereka berdering. Dan itulah job baru untuk mereka. Ternyata yang memanggil mereka adalah kepala sekolah Renato yang di scene awal tadi. Kepala sekolah ini mengatakan bahwa sekolah mereka sedang diteror dengan hantu yang bernama Blood Mary yang keluar dari cermin kamar mandi. Salah satu guru mengatakan bahwa pihak sekolah dapat nomor mereka dari salah satu murid penggemar berat mereka. Fred dan kawan-kawan pun merasa bangga. Namun guru ini mengatakan penggemar mereka hanyalah satu murid saja. Kepala sekolah ini meminta Fred dan kawan-kawan dapat mengusir hantu di sekolah mereka. Dan pada akhirnya mereka pun mulai bernegosiasi masalah harga. Kepala sekolah ini hanya akan memberikan $1.500 saja. Namun Jack menolak bayaran segitu. Jack meminta $40.000 karena menurutnya ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Kepala sekolah pun menolak mereka. Fred dan kawan-kawan kesal sama Jack karena sudah menolak $1.500. Tak lama setelah itu ada seorang murid yang kerasukan. Kepala sekolah ini pun mengejar Jack dan kawan-kawan. Hingga pada akhirnya kepala sekolah ini pun menyetujui harga $40.000. Mereka pun akan memulai skenario mereka, di mana mereka akan merekayasa kejadian. Julio lah yang akan berperan sebagai hantu Mary dan yang lainnya akan menjadi pembasmi Mary. Hebatnya di sana, mereka memiliki seragam baru. Namun sayangnya, Julio tidak mendapatkan seragam baru itu. Itu dikarenakan dia akan berperan sebagai hantu. Mereka di sekolah tidaklah sendirian. Mereka ditemani oleh security, kepala sekolah, dua orang guru, dan satu lagi guru yang gendut. Tampak Fred memulai video dia, sedangkan Jack memasang proyektor di kamar mandi. Di sana Jack mengalami kejadian mistis, di mana dia sudah mencabut kabel proyektor, namun proyektornya masih bisa hidup sendiri. Tiba-tiba saja datanglah Julio. Kemudian Jack menyuruh Julio untuk mencukur jenggotnya, karena dia akan berperan sebagai hantu anak kecil.
yang tak memiliki jenggot. Kemudian Jack diganggu lagi. Keran di kamar mandi itu hidup sendiri dan kaca di kamar mandi juga mengeluarkan darah. Tiba-tiba saja, karena kejadian itu menyebabkan semua lampu di sekolah mati dan hanya lampu emergensi lah yang hidup. Kepala sekolah mengira itu adalah ulah Fred dan kawan-kawan. Jack yang baru tersadar, tangannya terluka akibat terkena serpihan kaca yang tertancap di tangannya. Namun Jack menyimpan serpihan kaca itu di sakunya. Sementara itu Fred dan ibu guru gendut masuk ke sebuah kelas dan merekam kejadian di sana. Tiba-tiba saja, mereka pun kabur keluar kelas dan berjumpa dengan Julio. Fred mengira yang di dalam kelas tadi adalah Julio, namun kenyataannya itu bukanlah Julio. Fred malah mengira itu adalah Caroline. Mereka pun mencari Caroline. Jack yang ketakutan berdoa dan melihat sesuatu. Lalu Jack melemparnya dengan sebuah benda. Ternyata itu adalah Julio. Tak lama setelah itu mereka melihat Caroline datang dari kejauhan. Mereka mengira Caroline hanya menakut-nakuti mereka saja. Ternyata Caroline sudah dimasuki oleh Mary. Dan di sana pula kepala Caroline meledak dengan sendirinya. Julio yang takut dengan darah pingsan di tempat. Dan suara ledakan kepala Caroline didengar oleh kedua guru ini. Lalu kepala sekolah mendatangi mereka dan menanyakan keberadaan Fred dan kawan-kawan. Sedangkan Jack dan kawan-kawan berusaha untuk kabur dan mencoba mendobrak salah satu pintu keluar sekolah. Akan tetapi mereka malah dihantui lagi oleh si Mary. Mereka pun kabur dan mencari jalan keluar lain. Tanpa sengaja mereka berjumpa dengan kepala sekolah. Mereka pun menjelaskan bahwa Mary sudah memakan korban, yaitu Caroline. Lalu mereka membawa kepala sekolah ini ke jasad Caroline tadi. Sesampainya di sana yang ada hanyalah Julio yang terbaring pingsan. Dan jasad Caroline sudah tidak ada lagi. Namun kepala sekolah ini tetaplah tidak percaya dan menyita kamera Fred. Kepala sekolah ini meminta kepada Jack dan kawan-kawan agar membersihkan kekacauan ini. Lalu ia pun pergi. Di sana Julio menyarankan agar mereka melakukan ritual mundur, yaitu ritual seperti memanggil Mary agar Mary dapat kembali ke alamnya. Namun Jack mengatakan itu adalah ide terburuk yang pernah ia dengar. Kemudian ada yang menelpon kepala sekolah. Lalu kepala sekolah ini marah-marah karena si penelpon hanya diam saja. Tiba-tiba keluarlah rambut dari telepon itu. Tak hanya itu, telepon itu juga mengeluarkan darah. Lalu Mary merasuki tubuh kepala sekolah. Sementara Jack dan kawan-kawan akan kabur dari sekolah ini melalui jalur lain. Mereka pun akhirnya akan pergi ke ruangan kepala sekolah untuk mencari peta gedung sekolah ini. Di ruangan kepala sekolah, mereka melihat darah ada di mana-mana. Di sana Fred menemukan kameranya kembali. Lalu mereka mendengar suara Mary. Julio yang ketakutan sudah ditinggal oleh teman-temannya. Fred dan kawan-kawan melihat kepala sekolah ini sedang mencoret-coret papan tulis dengan menggunakan kukunya. Kemudian datanglah Julio yang berhasil mendapatkan peta itu. Lalu Julio ini diserang oleh kepala sekolah. Fred dan guru gemuk ini meninggalkan Julio. Sementara Jack hanya mengambil peta di tangan Julio dan meninggalkan Julio. Di sana mereka terpisah. Fred dan guru gemuk ini masuk ke gudang, sedangkan Jack masuk ke ruang labor. Sementara Julio dihajar habis-habisan oleh kepala sekolah. Namun dengan usaha yang gigih, Julio berhasil mengalahkan kepala sekolah ini. Lalu si Fred dan guru gemuk ini merasa mereka akan mati malam ini. Mereka berencana akan melakukan mantap-mantap. Sedangkan Jack yang sedang fokus membaca peta ini malah dikejutkan oleh sebuah suara yang berasal dari sebuah lemari. Dan ternyata itu Tulio yang sedang bersembunyi. Di sanalah Tulio mengaku bahwa dialah si Thanos legendari yang merupakan hater dari YouTube mereka. Jack merasa geram dengan Tulio. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar rahasia itu, yaitu ada di perpustakaan. Sementara Fred dan guru gemuk ini mantap-mantap. Tiba-tiba saja guru gemuk ini dirasuki oleh Mary. Untungnya Fred masih bisa selamat karena ia menuangkan sebuah cairan ke guru gemuk ini.
Saat Fred kabur, Fred menuang cairan itu di depan pintu labor. Alhasil, guru gemuk ini terpleset di depan pintu labor dan mulai menyerang Jack. Lalu Mary berpindah lagi merasuki sebuah janin yang ada di labor. Janin ini pun menyerang Jack dan Tulio. Di saat Jack dalam keadaan terjepit, dia mengeluarkan serpihan kaca yang berasal dari toilet tadi. Di saat janin melihat kaca, ia langsung lemah. Sepertinya kaca di kamar mandi adalah kelemahan Mary. Sementara itu, Julio yang ketakutan lari ke ruang security dan berniat mencuri pizza security. Namun aksinya tertangkap. Di sana pula Julio menjelaskan ke security bahwa Caroline dan kepala sekolah sudah tewas. Security ini tak percaya. Dia malah mengikat Julio. Lalu security ini ke toilet untuk BAB. Lalu kita diarahkan ke dua orang guru ini, di mana Pak Guru mencoba merayu Bu Guru untuk mantap-mantap. Karena Bu Guru merasa nggak nyaman, dia pun memutuskan untuk pergi. Namun di saat itu pula, Bu Guru ini dirasuki dan kepala Bu Guru ini terpental ke arah Pak Guru. Tentu saja Pak Guru yang ketakutan langsung kabur. Lalu Julio melihat dari kamera CCTV bahwa teman-temannya akan menuju ke perpustakaan, kembali ke security. Setelah BAB, ia dihantui, di mana kotorannya bangkit lagi dan mendekati dirinya. Security ini pun menembak kotorannya sendiri. Lalu dia pergi menuju ruangannya dan mengambil senjata yang lebih besar lagi. Security ini pun ingin pergi dan membawa Julio bersamanya. Setelah sampai di perpustakaan, tiba-tiba Bu Guru gendut ini datang menghampiri mereka. Sementara Pak Guru tadi lari ke lapangan futsal. Di sana ia dihantui, di mana bola futsal ini terlempar sendiri ke arah Pak Guru, sehingga Pak Guru terjatuh dan tak sadarkan diri. Sedangkan security ini kabur melewati kantin. Di sana security ini melihat makanan yang sangat enak, sehingga membuat dia tergiur untuk memakannya. Seketika itu juga Julio mencoba menghentikan security ini, karena kenyataannya security ini sedang memakan tubuh kepala sekolah. Di saat itu pula Julio melihat Mary, dan security ini mencoba menembak Mary, namun usahanya gagal. Lalu security ini kejang-kejang dengan sendirinya. Kemudian di perpustakaan, guru gemuk ini mengatakan Mary mengalami masa buruk di hidupnya. Ternyata jalan rahasia itu sudah diblokir. Namun di sana, tiba-tiba saja Tulio menyebut nama Katarina. Ternyata Katarina itu adalah nama asli dari Blood Mary. Kemudian Tulio memberikan potongan koran yang berisi berita mengenai Katarina. Kembali ke Julio yang berusaha melepaskan diri. Setelah itu dia mencoba mengambil senjata milik security. Tiba-tiba saja security ini bangkit, yang ternyata sudah dirasuki oleh Mary. Mereka pun berebut senjata, dan Julio berhasil mendapatkan senjata itu. Lalu ia menembak security itu. Sementara di perpustakaan, Tulio memberikan koran lama mengenai berita tentang Katarina. Di saat Jack membaca koran itu, tiba-tiba saja Julio menembak koran itu. Di sana Julio merasa marah karena teman-temannya meninggalkannya di saat dia dalam keadaan bahaya. Namun tetap saja Julio tak tega untuk membunuh teman-temannya. Setelah itu mereka melanjutkan membaca koran. Pada tahun 1975, Katarina ini baru pindah ke sekolah ini. Namun ia takut tak diterima oleh teman-teman baru dia. Namun karena kepintaran Katarina, teman-temannya menyukai dirinya. Hingga pada akhirnya ada beberapa anak yang gak suka dengan Katarina dan menghajar Katarina di dalam toilet. Karena ia tak tahan melihat perlakuan teman-temannya, Katarina pun memutuskan untuk bunuh diri di toilet. Kemudian Jack berencana tetap akan membunuh Mary. Namun guru gemuk ini tak setuju. Lalu Jack memukul guru gemuk ini hingga pingsan. Kemudian mereka mencoba menyusun rencana baru. Lalu tiba-tiba saja Jack teringat dengan senjata Julio. Jack berencana akan memodif senjata itu dengan isi peluru kaca yang disimpan di sakunya. Di saat ia akan memodif senjata itu, sayangnya peralatan mereka tertinggal di kamar mandi. Lalu Fred mengambil kamera dan menyemangati dirinya serta kawan-kawannya. Namun tiba-tiba saja Mary datang dan menghempaskan Tulio. Lalu Mary pun mencoba menyerang mereka semua. Dan tanpa sengaja pula mereka menemukan jalan keluar. Fred kabur duluan, sementara Mary merasuki tubuh Julio dan menyerang Jack.
Kemudian Jack mencoba untuk menembak Julio, namun ia tak bisa melakukan itu. Lalu Jack mengeluarkan kaca andalannya. Setelah itu Jack pun pergi, sementara Mary yang keluar dari tubuh Julio dan menyeret tubuh Tulio. Ternyata Jack pergi ke kamar mandi dan memodif senjatanya. Setelah itu Jack pun akan menembak Mary. Namun di saat Jack menembak, ia dihalangi oleh guru gemuk ini, sehingga peluru itu mengenai lengan Mary. Mary pun menangis dan guru gemuk ini menolong Mary. Setelah itu angin bertiup kencang dan membawa kertas-kertas berterbangan. Tanpa sengaja ada sebuah koran menempel di kepala Jack. Ternyata isi koran itu ada berita mengenai Mary yang sesungguhnya. Ternyata yang anak baru itu bukanlah Katarina, dan anak yang pengiri itu adalah Katarina. Hingga pada akhirnya Katarina menemukan sebuah buku pemujaan setan di perpustakaan. Lalu Katarina membunuh anak-anak itu di kamar mandi dengan tujuan untuk pemujaan setan. Setelah itu Katarina bunuh diri di kamar mandi itu pula. Lalu Mary membunuh guru gemuk ini. Setelah itu Mary menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan dan menyerang Jack. Di saat yang bersamaan pula Fred menolong Jack. Sementara Julio di kamar mandi melakukan ritual mundur. Karena ritual mundur Julio, Mary terseret ke kamar mandi. Lalu mereka berusaha mengembalikan Mary ke kaca itu. Tak lupa Jack mencongkel mata Mary, yang akan dijadikan jembatan Mary menuju ke dalam kaca itu. Akhirnya usaha mereka pun berhasil. Karena kerja keras mereka, akhirnya mereka menjadi sangat terkenal. Namun ketenaran mereka tidaklah berjalan lama. Itu dikarenakan mereka terbukti membunuh kepala sekolah dan yang lainnya. Cerita pun selesai. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Oke, sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.